Sohibin yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Hidayah yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini sampai detik ini Allah berikan kita ketetapan nikmat iman dan Islam. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang beriman, orang-orang soleh besok dikumpulkan di surganya Allah abadi selama-lamanya. Siapa mereka orang beriman kita yang hadir di tempat yang mulia ini, yang diberikan keimanan oleh Allah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, hadir di tempat yang mulia ini ingin kita digolongkan orang-orang saleh. Semoga perkumpulan kita pada malam hari ini melambangkan perkumpulan kita di surga Allah yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terhaturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina yang dimuliakan oleh Allah. Selama 11 bulan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita kotori lisan kita kotori tingkah laku kita kotori hati kita. Begitu cintanya Allah kepada kita, sayang Allah kepada kita, Allah berikan media yaitu bulan suci Ramadan. Untuk apa bulan suci Ramadan? Untuk menebus segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Makanya Allah itu sangat sayang, bukan hanya memerintahkan saja, tetapi diberikan media oleh Allah. Artinya dengan bulan suci Ramadan ini masuk, kita jangan ngomong saja sama anak-anak kita, tunjukkan apa namanya itu tingkah laku kita yang baik kepada putra-putri kita. Banyak Allah berfirman dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, bersegeralah menuju ampunan Allah. Allah ciptakan surga seluas langit dan bumi ya Allah. Itu diberikan kepada kita Pak. Orientasi muttaqin diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka orang yang bertakwa? Bapak yang hadir, ibu yang hadir di tempat yang mulia ini. Bulan suci Ramadan ini bulan menebus dosa-dosa kita. Makanya orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan ini, mereka bulan suci Ramadan di tahun kemarin lebih bulan suci Ramadan di tahun ini lebih jelek amaliyahnya daripada bulan suci Ramadan di tahun kemarin. Mereka orang-orang yang teladan. Kalau amaliyah kita di tahun kemarin bulan suci Ramadan dengan tahun bulan suci Ramadan di tahun ini sama saja, kita termasuk orang-orang yang merugi. Terus siapa mereka orang-orang yang beruntung? Mereka orang-orang yang amaliyahnya lebih baik dibandingkan tahun-tahun bulan suci Ramadan di tahun-tahun kemarin. Artinya di bulan suci Ramadan ini tingkatan amal ibadah kita. Di bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu ada rahmat Allah, ada maghfirah Allah, ada berkah Allah. Dengan apa kita meraih rahmat Allah? Dengan banyak baca Al-Quran. Di tahun kemarin kita gak hatam, bagaimana tahun ini bisa hatam? Di tahun kemarin kita hanya baca satu ayat habis sholat, bagaimana senang tahun ini kita bisa satu ayat ini? Karena tadi sudah dibacakan sama imam. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Ya Allah, di bulan
bulan suci Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Kenapa bulan suci Ramadan ini dikatakan bulan suci? Karena di bulan Ramadan inilah turunnya Al-Quran untuk meraih rahmat Allah itu, Pak. Rahmat Allah, baca Al-Quran itu, Pak. Dilihat aja dapat pahala, apalagi dibaca. Dilihat aja dapat pahala. Bapak habis sholat isya mau pulang ambil Quran sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Dan baca. Insya Allah Al-Quran ini akan memberikan ketenangan hati. Lanjut karena namanya kultum ini kuliah 7 menit tanpa kemudian harap hukumnya kan jatahnya kan 7 menit Pak ya kan kalau 10 menit saya boros suara. Mohon maaf ini. Selanjutnya di dalam bulan suci Ramadan ini ada maghfirah Allah. Dengan apa kita mengambil maghfirah Allah, ampunan dari Allah? Banyak orang yang sia-siakan bulan suci Ramadan ini. Kalau disia-siakan amat sangat bodoh, Pak. Dalam 1 tahun kesempatan hanya bulan ini diberikan oleh Allah maghfirah yang begitu luar biasa. Dilipat gandakan pahala kita. Tidur kita dinilai ibadah, amal sunnah kita dilipat gandakan sebagai amal wajib pahalanya. Masya Allah. Tetapi itu juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dosa kita juga di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan. Ada salah satu umat Nabi Muhammad diseret masuk ke dalam neraka. Teriak, ya Rasulullah, tolong saya. Datang Rasulullah memberikan syafaat, memberikan pertolongan ketika mau diambil anak yang berdosa ini, orang berdosa ini mau dimasukkan ke dalam neraka oleh malaikat. Dia mengingatkan di serban jumpa Rasulullah. Maka ketika diambil oleh Rasulullah ada yang berkata, ya Rasulullah, saya tidak ridho, saya tidak rela kalau orang itu engkau selamatkan karena aku ada bulan Ramadan. Kata ketika Rasulullah tanya, siapa suara ini? Saya adalah bulan Ramadan yang memberikan kemudahan, yang memberikan maghfirah, yang memberikan rahmat. Allah turunkan pada saya untuk memberikan syafaat kepada Tuhanmu. Tetapi mereka berbuat maksiat, saya tidak rela kalau engkau selamatkan dia untuk masuk ke dalam surga. Akhirnya Rasulullah lepas. Inilah kemuliaan bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini ada maghfirah Allah. Dengan apa kita ambil? Dengan sholat. Maaf. Sholat tarawih ini dari pertama sampai 30 hari. Masya Allah, itu fadilahnya berbeda-beda. Apalagi sholat kita 23 lebih banyak. Jangan terus malah yang 8 rakaat. Yang menjadi permasalahan itu ya kan sholat tarawih. Itu kan bisa direbutkan. Apalagi tadi imamnya cepat banget, ya Allah. Ini sudah yang bertanggung jawab, Pak. Kalau saya lebih dipertagi imam, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi itu lebih berhati-hati lagi di kita, Pak. Karena ada semua bertanggung jawab, Pak. Apalagi yang ngomong begini nih, Pak. Ya Allah, saya sering sampaikan, orang yang tukang ceramah, orang yang tukang khotib, dia ngobrol, dia ngomong, ayo sholat tarawih, ayo sholat jamaah. Dia nggak sholat jamaah, dia nggak sholat. Besok pertama masuk neraka dibanding orang kafir. Makanya saya ceramah nggak usah aneh-aneh, sholatnya sudah saya jalani. Itu aja ceramah, di mana aja. Cuma saya putar-putar bahasanya aja biar nanti bukti. Itu dalam rangka jadi tulis orang ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sholat tarawih ini, sholat kita ini, masya Allah, menggugurkan dosa-dosa kita. Makanya Bapak Ibu, rahimahumullah, kalau ada putra-putri kita yang mau buka bersama di akhir bulan suci Ramadan, di tengah bulan, jangan dikasih, pasti nggak sholat wajib, Pak. Pasti nggak. Saya sering menemukan, saya kan sholat tarawih ada yang di hari, ada yang di Senin, dan jauh berangkat sebelum maghrib. Kadang saya kalau di hari itu nemu orang segerombolan anak-anak muda itu sudah mau bisa, dia belum sholat. Saya sempat turun tanya, ada apa lagi di sana? Bukan bersama, Pak. Kamu sudah sholat maghrib? Belum, sudah mau bisa. Dan jelas pasti nggak sholat maghrib. Lebih baik yang puasa. Karena sholat itu rukun ibadah. Sholat ini kepalanya ibadah. Bapak pernah lihat orang nggak menyatakan
Masih hidup kan? Masih. Ada orang nggak punya mata yang jualan produk masih hidup, ya kan? Nggak punya kaki juga masih hidup. Tapi kalau orang sudah nggak punya kepala, pasti mati. Walaupun dia punya rawa rontek, benar dulu zaman dulu pasti mati. Artinya kalau anak kita, putra putri kita sampai gak melaksanakan sholat di waktu, artinya mati, susah dibohongin. Makanya istri saya masih muda, dia suka juga apa namanya bang, saya mau buka bersama, udah di rumah aja deh buka bersama. Ini patungan, gak usah patungan, saya biayain semuanya, tapi ikut peraturan di sini. Buka sedikit, habis itu sholat maghrib baru buka lagi, mau ngapain deh sampai terserah. Nanti kalau misalnya teman-teman kamu banyak berterbang, kebanyakan dan sholat maghrib ini, padahal sholat inilah yang menentukan bisa diampuni dosa-dosa kita. Apa yang dimuliakan oleh Allah yang terakhir namanya 7 menit, Pak, nanti kalau 10 menit kan korupsi namanya. Ini yang ketiga Pak, ada maghfirah, apa berkah. Berkah Allah dengan apa dicapai? Ini yang mencapai berkah Allah. Hari ketiga ini para ibu-ibu, para donatur kita yang memberikan takjilan, ya kan? Yang berinfak tadi amal keliling, yang provinsi mereka yang akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa berkah dari Allah? Kebaikan, Pak. Makanya orang terbaik itu lebih banyak nanti lebih dulu masuk surga dibanding para ulama. Nah, karena apa? Karena setiap kegiatan yang ada di masjid, di musola, kalau nggak ada orang terbaik, nggak ada. Pasti. Coba di sini nanti besok adakan buka bersama. Ibu-ibu nggak usah bawa makanan di sini, semuanya para donatur dan mau makan apaan kita, bukan bersama, ya kan? Inilah para ulama. Nabi Ibrahim itu kenapa putra-putranya semuanya jadi nabi, itu dapat berkah karena amalia salah satu Nabi Ibrahim ngajak makan anak-anak. Nabi Ibrahim itu nggak mau makan kalau nggak ada teman. Saya sudah laksanakan ini dari 2006. Sampai saat ini saya belum pernah beli beras, Pak, saking berkahnya ngajak makan orang. Kemarin habis beras bawain nama Al-Qudsi setahun. Yang nggak pernah bawain ya masjid Adidaya ini. Karena jemaah yang dimuliakan oleh Allah, artinya itulah setiap perkara di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini perbanyak amalia kita, ya kan? Semoga kita diberikan berkat panjang umur, diberikan kemudahan segala rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa bertemu bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.